balik lagi masih di Kata Perempuan untuk cerita hari ini. Masih bersama dengan Mbak Reni Putri Harapan Rani Rashid, SIPMAP selaku Ketua Umum Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia. Luar biasa banget ya cerita kita dari segmen pertama tadi. Dan sekarang kita mau lebih dalam lagi nih. Tadi sempat dibahas beberapa terkait dengan politik. Sudah terjun di beberapa partai ya Mbak Reni, betul? Kesannya kayak apa ya, rame banget gitu beberapa. Tapi nggak apa-apa, berarti Mbak Reni ini adalah sosok yang tidak berhenti begitu saja, maksudnya suka dengan suasana-suasana yang baru, mencari pengalaman baru. Tapi yang saya mau tahu, kenapa nih untuk Mbak Reni sendiri secara pribadi memutuskan untuk saya mau terjun ke dunia politik? Oke, nice question. Saya selalu cerita ke adik-adik teman-teman mahasiswa setiap kali mengisi forum diskusi, entah itu formal maupun non formal, saya bilang begini, lo tau gak sih ini harga secangkir teh, or even this is coffee, kopi itu sadar atau tidak ditentukan atau dipengaruhi oleh keputusan politik. Oke. So, kalau kalian antipati atau menjaga jarak dengan dunia politik, menurut saya itu keliru. Kenapa? Karena harusnya justru peran pemuda kita tonjolkan untuk bagaimana membawa warna, membawa gagasan, membawa ide untuk setidaknya keterlibatan itu bisa memberikan efek positif. Selama ini kan kalau kita lihat politik itu rata-rata yang sudah menengah ke atas umurnya dari segi keterlibatan. Tapi dengan adanya perubahan yang terjadi sekarang, baik itu di skala daerah maupun di pusat, peran pemuda kan sangat didorong. Dan itu tertuang di peraturan daerah maupun undang-undang kita. Bagaimana keterlibatan itu bisa lebih efektif. Nah, menurut saya harusnya kita lebih sadar berpolitik sih. Edukasi itu kalau bukan kita yang menyebarluaskan pendidikan politiknya, kemudian kita tidak mengambil ruang dan kesempatan di situ, menurut saya agak rugi. Oke, berarti Mbak Reni ini lebih berpikir bagaimana untuk bisa generasi-generasi muda zaman sekarang itu bisa lebih terbuka, benar, untuk bisa terlibat juga dan membuka peluang untuk anak-anak muda bisa sadar akan dunia politik yang tentunya semakin hari akan semakin dekat dengan kita. Oke, kalau kita bicara soal politik kayaknya nggak akan ada habisnya nih Mbak Reni ya. Oh ya, izin Mbak, saya selaku salah satu representasi dari salah satu unsur pimpinan di DPRD Sulsel, saya ingin mensiarkan bahwa sudah ada loh Perda tentang Kepemudaan nomor 1 tahun 2018 kalau tidak salah ingat. Di situ memang berbicara tentang pembangunan kepemudaan. So itu adalah salah satu sinyalemen bahwa regulasi didorong demi mengoptimalkan juga peran pemuda sebagai feedbacknya. Jadi kalau memang pemuda merasa diri masih muda, apalagi milenial, generasi Z, yuk kita sama-sama di situ. Oke, ketika saya sebagai salah satu pemuda ingin terjun ke sana, apa yang akan saya lakukan? Ya gampang aja, tinggal milih mau warna bendera partai mana. Kurang lebih begitu. Gitu ya, Tapi tambah lagi circle sih, lebih ke circle. Sekarang kan saya selalu bilang dimanapun modal kita tuh bukan hanya fresh money. Betul. Tetapi lebih ke bagaimana membangun jaringan networking, nambah pertemanan, nambah pergaulan. Asal itu positif, why not? Oke, tapi kalau ketika misalnya saya secara pribadi telah terjun memilih bendera ini, aduh, enggak, cuma nanya aja, siapa tahu ya minat doang nggak apa-apa, aman. Nah, ketika saya sudah memilih untuk terjun dalam dunia politik yang sudah istilahnya sudah dipegang oleh Perda begitu, itu tindak lanjut nanti apa yang bisa dilakukan setelah tergabung dalam situ? Jadi sektor pembangunan kepemudaan itu sangat luas ya range-nya. Kalau lebih spesifik bagaimana partisipasi atau peran pemuda di dalam bidang politik, menurut saya langkahnya sekarang lebih praktis sih. Maksudnya kita tinggal bagaimana membuka gate atau ruang pergaulan atau komunikasi dengan orang-orang parpol. Kemudian banyak berdiskusi sih, itu kuncinya. Setelah itu if you decide to in or not, itu depend on you. Nggak ada paksaan sih di situ. Berarti sejauh ini sudah banyak ya generasi muda yang tergabung. Banyak. Apalagi sekarang khusus untuk peran perempuan ya. Itu kan ada undang-undang yang mengatur, memang standarnya 30% minimal. Boleh lebih, nggak boleh kurang. Apalagi kalau pemuda, hari ini kita melihat kalau di frontman-nya, baik itu di provinsi, kabupaten maupun pusat, kita ada banyak nama kok yang kategorinya masih, bahkan ada kategori generasi Z, generasi milenial yang sudah mengisi ruang strategis di DPRD Sulsel, di
di DPRD pusat maupun kabupaten. Tapi tidak ada perbedaan ya antara generasi muda dan generasi yang mungkin sudah terjun jauh lebih awal? Harusnya tidak ada. Justru muda berarti kekuatan. Tapi kadang muda diabaikan juga. Menurut saya sangat positive thinking. Saya betul-betul sangat antusias bahwa hari ini justru pemuda mendapat ruang yang lebih baik lagi. Itu harusnya menjadi kesempatan sih, menjadi motivasi. Apakah ini adalah salah satu hal yang mendasari Mbak Reni sendiri untuk terjun di dalam satu organisasi yang menurut saya ini adalah organisasi yang harus saya cari tahu secara dalam, yaitu Ketua Umum Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia? Apakah iya atau tidak secara eksplisit, tetapi ya tentu karena mindset kita sudah terbangun, kita jadi lebih tahu gitu, kita harus kemana dan ngapain. Kurang lebih begitu. Kita bahas ke organisasi ini dulu, nyebrang lagi dulu nih ke pendidikan, karena tadi udah politik juga, dan tentunya untuk pendidikan ini juga ada terselip untuk jiwa-jiwa sosial dari Mbak Reni ya di dalam organisasi ini. Kita mau kenalan dulu nih sama organisasinya, yaitu Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia. Itu organisasi yang seperti apa? Lebih ke badan perkumpulan sebenarnya. Dia setara yayasan, dan alhamdulillah kita sudah berbadan hukum resmi dari SK Kemenkumham. Kalau harus storytell terkait dengan intelektual madani, saya mulai dengan statement seperti ini. Apa yang sering saya sampaikan di luar, saya utarakan bahwa pemuda harus berdaya saing. Itu saya buktikan di intelektual madani. Bagaimana tidak, Mbak? Ini kami kalau nggak salah resmi berdiri di tahun 2018 akhir menuju 2019. Cukup kategori mudah kan untuk sebuah organisasi atau badan perkumpulan. Tetapi alhamdulillah muda berarti kekuatan itu betul-betul merealita, karena gagasan dan ide yang kami miliki di badan perkumpulan berikut sumber daya manusia yang kami miliki yang tergabung atau terhimpun di dalamnya, itu menjadi satu motivasi. Nah, pada saat itu singkat cerita tahun 2020 kalau nggak salah, di era awal Mas Menteri Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan kita, beliau juga anak muda. Luar biasa. Halo Pak Nadiem. Pak Nadiem, memang kita betul-betul optimis gitu. Organisasi ini atau badan perkumpulan ini masih muda, masih newborn ceritanya. Tetapi pada saat ada perekrutan untuk organisasi penggerak, namanya Program Organisasi Penggerak atau POP, kita masuk. Memenuhi sejumlah persyaratan administrasi yang ya sebenarnya rumit juga sih. Syarat administrasinya tahu kan di Indonesia kayak gimana. Tetapi kita optimis, bisa nih, bisa. Alhamdulillah memang betul-betul dapat. Dari awal perekrutan sekitar 3.000 OP, organisasi penggerak, akhirnya terfilter menjadi se-Indonesia hanya ada 130 sekian kalau nggak salah yang terpilih, dan 3 atau 4 di Sulsel kalau nggak salah ya. Salah satunya Badan Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia yang terpilih. Luar biasa. Tapi kalau kita bicara soal organisasi ini, saya juga sempat searching sebelumnya. Ternyata untuk nama Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia itu adalah merupakan sebuah nama baru ya untuk badan perkumpulan ini. Sebelumnya adalah dinamakan Demokrasi Politik Public of Indonesia atau Depolik Indonesia. Kenapa bisa dirubah? Karena waktu itu kita mengusul ke kementerian, kayaknya entahlah ya, karena sekarang kan kriteria dan persyaratan secara administrasi itu semakin ketat ya, which is good sih menurut saya, itu bagus. Jadi kita bisa lebih spesifik gitu. Nah pada saat itu dikiranya mau bikin parpol kan, Depolik Indonesia. Iya betul, kalau dari namanya awal kita pasti berpikir seperti itu. Demokrasi Politik Indonesia. Tetapi memang namanya kita New Start, kita mencari bentuk gitu. Jati diri dari saya mungkin terlibat di ada beberapa organisasi skala Sulsel, tetapi kemudian saya terpanggil, daripada gue mainnya di situ mulu nih, mending gue bikin sendiri kan. Kita jadi lebih bisa mengarrange apa-apa yang kita mau lakukan, gagasan-gagasan apa yang kita mau kedepankan, dan akhirnya singkat cerita Depolik News itu Depolik Indonesia. Saya agak terhantu-hantu soalnya sudah ada depoliknews.com. Itu media online kami. Promosi juga Bu ya sekalian. Iya, sekalian promosi ya, baca depoliknews.com. Akhirnya berubah nama karena kementerian melihat ini kayaknya mau bikin parpol ini. Akhirnya pada saat itu dikomunikasikan melalui email,
ini diminta untuk merubah nama. Akhirnya kita pilih nama Intelektual Madani Indonesia. Dan alhamdulillah nama itu bawa hoki karena langsung lolos di perekrutan program organisasi penggerak yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia di luar biasa. Hoki ya berarti namanya sampai sekarang alhamdulillah. Semoga bisa selalu merekrut kembali lagi SDM yang luar biasa, generasi muda. Tapi kalau untuk Mbak Reni sendiri berasal dari organisasi ini, menurut Mbak Reni untuk keterlibatan generasi muda dalam membangun peradaban bangsa yang berkemajuan dan bermartabat itu penting nggak sih? Itu bukan penting lagi, itu urgent sih. Untuk situasi sekarang? Itu untuk situasi sekarang. Bagaimana mungkin kita bermimpi menjadi bangsa yang besar dan bercita-cita menjadi Indonesia emas di 2045 kalau peran pemudanya tidak didorong optimal. Berarti salah satu hal yang bisa dilakukan ya beberapa hal yang sudah kita bahas sebelumnya Mbak Reni ya. Dan juga hadirnya untuk organisasi ini itu bisa menjadi wadah untuk generasi-generasi muda kita ke depannya. Nah, untuk Mbak Reni sendiri dukungan dalam hal ini terkhusus untuk pemuda, Mbak Reni melihatnya itu seperti apa? Dukungan-dukungan apa aja nih yang bisa dilakukan ya selain dengan menyiapkan wadah ini? Yang pertama saya tentu ingin berbagi inspirasi ya, apa yang saya alami, keyakinan yang kami pegang teguh di awal, basicnya kami bahwa pemuda tidak boleh mendowngrade dirinya sendiri. Optimisme itu bukan sekedar kata, optimisme itu berbentuk nyata. Bahwa tanpa pemuda bahkan bangsa ini tidak akan berdiri se-stunning ini. Gitu. Ya kan, tahu kan pelajaran PPKN kita zaman dulu kan, kalau nggak salah mata pelajarannya mudah-mudahan udah bener ya. Peran pemuda dan itu tergambar melalui momentum kemerdekaan, momentum Sumpah Pemuda, perayaan. Hari lahir Pancasila, semuanya itu dimotori oleh pemuda. Sehingga menurut saya menyebut itu urgent. Kenapa? Karena kalau tidak sekarang nyaris telat sih. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Tapi kalau menurut Mbak Reni sendiri, setiap kepala itu kan memiliki pemikiran berbeda, apalagi kita berbicara soal generasi muda di zaman sekarang ya, tentunya pemikiran-pemikirannya juga sudah tidak bisa tertebak. Tapi kalau kita melihat beberapa langkah anak muda atau generasi muda dalam ikut keterlibatannya untuk bisa kita bilang atau kita sebut peduli terhadap masyarakat khususnya yang ada di Indonesia dengan menyalurkan itu di jalan. Sebutlah demonstrasi. Itu kan suatu hal yang bisa kita bilang kepedulian generasi muda ya terhadap beberapa hal yang menjadi sesuatu yang apa ya istilahnya berdampak juga untuk masyarakat. Apakah itu bisa dikategorikan sebagai kepedulian yang seperti apa untuk Mbak Reni? Tentu saya mengapresiasi keputusan. Saya bisa menyebut itu semacam keputusan politik sih, karena turun berdemonstrasi itu berarti menunjukkan keberpihakan teman-teman pemuda atau mahasiswa kepada masyarakat. Menurut saya itu agak politis dan itu bagus, itu sebuah langkah awal yang bagus. Tetapi kemudian kan kita harus melihat apakah demonstrasi yang dilakukan oleh teman-teman pemuda ini betul-betul memberikan efek konstruktif atau justru destruktif. Gitu. Oke, saya setuju ada demonstrasi, tetapi tidak untuk kerusakan-kerusakan yang terjadi. Kurang lebih begitu. Karena kalau kita melihat lebih banyak dampak negatifnya ya untuk demonstrasi yang seperti itu. Ya, mohon maaf aja nih ya untuk teman-teman mahasiswa di luar sana yang sering terlibat. Ya walaupun memang kita bisa bilang itu tidak sepenuhnya 100% ulah dari mahasiswa itu. Ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ada beberapa banyak ruang dan bentuk yang bisa kita lakukan untuk memperlihatkan afiliasi kita atau keberpihakan kita terhadap kepentingan orang banyak. Tetapi ya itu tadi salah satunya, mungkin bisa by demonstrasi atau bisa jadi juga mengambil keputusan besar untuk masuk menjadi bagian dari sistem itu tadi. Saya punya ada beberapa stok nama kok. Anak-anak muda kita yang berhasil melakukan penyesuaian pola pikir, paradigma, kemudian akhirnya yang tadinya sentimental atau skeptis terkait dengan dunia politik atau pemerintahan, akhirnya mereka memutuskan masuk dan mereka yes, it works gitu. Itu berhasil. Mereka sukses. Walaupun tentu kategori definisi sukses itu sangat multitafsir ya. Sangat luas range definisinya, tetapi yang pasti bahwa yuk kita memutuskan dulu, yuk kita mau jadi apa dan kemana nih. Berarti generasi muda sekarang hanya lebih ke perluas circle-nya lagi gitu ya kan. Yang paling pertama pembangunan mindset. Mindset kita tuh harus punya karakter berpikir gitu.
nggak yang hanya sekedar kritis-kritis doang, tapi nggak ada solusi. Kita harus lebih kayak ngebentuk gitu. Oh, mindset gue karena kayak gini nih. Oh, berarti saya harus memilih jalan yang seperti ini. Nah, kalau kita sudah menentukan pilihan, yuk cari circle-nya gitu. Mana tahu kan hari ini misalnya saya ketemu Rini waktu kita ada pertemuan tertutup untuk duta wisata kan beberapa bulan lalu, dan hari ini Mbak Rini ngundang saya. So, siapa yang tahu ya? Iya, who knows kan? Itulah, circle itu sangat berpengaruh. Saya selalu bilang ke teman-teman, jangan batasi pergaulan kalian kalau itu positif. Perlebar itu, bahkan ketika kalian terlibat dalam satu forum atau satu kegiatan, ambil nomor telepon dari orang-orang atau teman-teman yang sekiranya bisa memberikan kontribusi terhadap perjalanan proses kita gitu. Karena kita nggak bakalan tahu dari mana dan dari siapa saja kebaikan itu datang. Luar biasa. Oke deh pemirsa, dan kita berada di segmen terakhir nih untuk Mbak Reni. Sepertinya waktu beberapa menit tidak cukup ya untuk kita berbincang. Kita berada di segmen terakhir. Silahkan memberikan closing statement Mbak Reni kepada pemirsa di rumah terkait dengan pembahasan kita hari ini. Yang pertama, karena tentu saya diundang hari ini sebagai salah satu founder dan leader dari Badan Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia, saya ingin mengatakan bahwa alhamdulillah kami telah berhasil menjalankan program organisasi penggerak di tahun kedua. Boleh saya sebut lokusnya? Boleh. Kami menyasar pelaksanaan diklat dan program literasi numerasi di salah satu kecamatan di Jeneponto, namanya Kecamatan Bangkalak Barat. Kami bekerja sama dan mengelola 180 sekian guru ditambah kepala sekolah, totalnya itu ada sekitar 192. Diklat itu setiap pekan kami lakukan. Kami berharap tentu Intelektual Madani bisa menjadi support system organisasi penggerak yang betul-betul berkomitmen untuk bersama-sama dengan Kementerian Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, bagaimana melakukan pengembangan dan pembangunan sumber daya manusia kita. Itu yang pertama. Yang kedua, karena tadi sempat nyebrang soal politik, ya tentu saya ingin kembali mengajak peran partisipasi para pemuda, generasi milenial, generasi Z untuk membuat keputusan besar. Yuk kita terjun yuk di dunia politik. Mungkin kita tidak masuk berkontestasi, tetapi paling tidak kita menjatuhkan pilihan kita terhadap figur atau orang-orang yang kita anggap memang background dan kapasitasnya itu memang mumpuni untuk memimpin suatu daerah atau terlibat dalam dunia legislatif. Itu yang kedua. Yang ketiga, terkait dengan peran perempuan, tolong jangan main-main tentang ini. Sependek yang saya tahu, data Kemenkyu per tahun 2021 itu keterlibatan perempuan dalam sektor UKM itu mencapai 53, sekian persen, dan secara umum keseluruhan mencapai 61, sekian persen untuk peran perempuan dalam pembangunan ekonomi nasional kita. Luar biasa bukan? Luar biasa. Jangan main-main dengan peran perempuan. Luar biasa. Kami adalah salah satu pilar bangsa yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan ke depan. Luar biasa. Salah satunya yang hadir di ruangan ini, Reni Putri Harapan Rani Rashid, SIP MAP. Terima kasih untuk kehadirannya untuk hari ini. Semoga apa yang sudah kita diskusikan hari ini bisa menjadi motivasi untuk pemirsa di luar sana. Karena ya kita adalah anak-anak muda, muda berarti kekuatan. Saya Rini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.